Qala al-muhaddis rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala. Sampai sana hadis kedua. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, menyampaikan kepada kami, hadisain, dua hadis. Qad ra'aitu ahaduhuma, dan aku telah menemukannya atau mendapatkannya, menerimanya, ya, salah satu di antara keduanya. Wa ana antadhirul akhar, dan aku menunggu yang satunya. Haddatsana annal amanata, disampaikan kepada kami hadis tentang annal amanata, sesungguhnya yang namanya amanah, nazalat fi jadri qulubir rijal, sungguh telah diterima atau Allah Subhanahu wa ta'ala telah masukkan ke dalam hati setiap orang. Summa nazalal Qur'anu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Fa'alimu minal Qur'an, lalu barulah dia tahu, ya, barulah dia mengerti bahwa ia menerima amanah dari Al-Qur'an. Wa alimu minas sunnah, dan juga barulah manusia tahu bahwa dia menerima amanah dari penjelasan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata amanah, jamaah pengajian rahimakumullah, ini mencakup semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Semua ini adalah amanah. Umur adalah amanah, kesehatan adalah amanah, rezeki adalah amanah, ilmu adalah amanah. Lebih-lebih lagi kalau kita mengatakan jabatan adalah amanah, kepercayaan adalah amanah. Ketika kita sanggup menerima tugas dan fungsi kekhalifahan di dunia ini, itu sesungguhnya kita sanggup menerima amanah. Dan amanah itu Bapak Ibu tidak satu dua macam. Amanah itu tidak satu dua macam, banyak sekali bentuknya amanah-amanah. Diri kita adalah amanah, istri kita adalah amanah, anak-anak kita adalah amanah, keluarga kita adalah amanah. Dan penting bagi kita untuk sadar betul pada amanah itu ada tanggung jawab. Pada amanah ini ada tanggung jawab. Agar jangan sampai kita menggunakan amanah umur ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apalagi sampai berani menggunakan amanah umur untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Buktinya
amanah umur ini adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bapak Ibu, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah setelah kita dibangkitkan dari alam kubur kita masing-masing, setelah sangkakala kedua ditiup, semua kita bangun dari tempat peristirahatan kita sejak kita meninggal sampai tibanya hari kiamat. Semua kita bangun setelah sangkakala ditiup, lalu kita akan menuju mahsyar. Tapi kita tidak akan bisa menuju mahsyar sebelum kita bisa menjawab 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada kita. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan tentang umur kita gunakan untuk apa. Aku berikan kepadamu umur, untuk apa saja kamu gunakan umur itu? Kata Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah umur yang aku berikan kepada kalian lebih banyak kalian gunakan untuk melakukan ketaatan kepadaku, atau bagaimana? Pernahkah kita memikirkan, Bapak Ibu, pernahkah kita menghitung di dalam sehari semalam kita hidup 24 jam ini, berapa yang kita gunakan melakukan ketaatan kepada Allah, berapa yang kita gunakan untuk melakukan ibadah kepada Allah, dan berapa yang kita gunakan bermaksiat? Na'udzubillah. Pernahkah kita menghitung itu? Padahal itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena itu mari Bapak Ibu kita pikirkan umur kita ini. Habisnya umur kita tidak pernah bisa kita duga. Berakhirnya masa kontrak kita di dunia tidak pernah bisa kita duga sampai kapan, sampai di mana. Tiba-tiba saja dia habis, tiba-tiba saja kita mati. Maka mumpung Allah masih memberikan kita umur, ayo Bapak Ibu, gunakan umur kita ini untuk banyak-banyak taat bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, khusus di samping yang pertama tadi kita ditanya umur, kita juga akan ditanya tentang masa muda. Aku pernah memberikanmu masa muda, masa di mana kamu tidak banyak kesibukan, belum banyak hal-hal yang menyulitkan. Allah bertanya, untuk apa kamu gunakan masa muda itu? Anak-anakku yang masih muda, yang jadi pelajar, yang jadi mahasiswa, ingat masa muda ini ada pertanggungjawabannya. Masa muda ini ada pertanggungjawabannya. Makanya jangan kita suka ikut-ikutan kalau kepada hal-hal yang tidak baik. Pertanggungjawaban di akhirat itu tidak ada yang kolektif, tidak ada namanya pertanggungjawaban berjamaah, tidak ada. Semua kita akan diminta masing-masing, satu persatu kita diminta. Gimana? Masa muda itu ada pertanggungjawabannya. Masa muda ada pertanggungjawabannya artinya apa? Masa muda itu adalah amanah. Masa muda adalah amanah.
Makanya anak-anakku ingat, gunakan masa mudanya sebanyak-banyaknya untuk mengukir prestasi-prestasi yang baik. Gunakan anak-anakku, karena masa mudanya EPP ini itu adalah amanah Allah. Amanah Allah. Jangan suka melihat, apalagi mencontoh. Melihat, jangan suka melihat saja, jangan, apalagi mencontoh hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik. Umur, masa muda adalah amanah, dan banyak lagi yang lain. Yang pelungguh sebagai orang tua, kita punya amanah namanya anak. Tidak akan membebaskan kita dari tanggung jawab, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Ketika anak-anak kita itu bermaksiat, lalu kemudian kita tidak pernah berikhtiar untuk memperbaikinya, tidak bisa kita lepas dari tanggung jawab. Ketika anak kita melakukan pelanggaran secara agama, lalu kemudian kita tidak pernah berusaha untuk mengingatkannya, menasihatinya, tidak bisa kita lepas dari tanggung jawab. Anak itu adalah amanah Allah untuk kita orang tua. Tidak bisa kita mengatakan lah, tak tahu babi anak aja lawan naliitah. Bukan berarti ketika kita ngomong begitu lalu kita lepas dari tanggung jawab. Tidak, tetap di akhirat kelak kita akan diminta pertanggungjawaban. Kumbina anak jarinta puna marak nono lelampanna. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Anak itu amanah Allah. Istri kita amanah Allah. Jika istri kita bermaksiat lalu kemudian kita diam, siap-siap bapak sebagai suami akan digeret oleh istrinya masuk ke dalam neraka. Awampe subul lelek kembali anula betetedeng teduk dang epe jadi dengan mama, siap-siap wah. Na kumbe-kumbe pacumpe nundek nungke sembayang 5 waktu berjamaah lagu awampe na girang jaga auratna ja. Antu belum marak bahasa kasar taman neraka le idanina. Tak bisa suami mengatakan, "Ya kak kalau alu kah? Aku jala paju aku sembayang le idi kalau alu taman neraka." Lo ya pemilu, pengkuran doa aku yang betetedeng le. Pemilu ngantu le ini na taman neraka. Istri-istri kita itu amanah Allah untuk kita. Bukan berarti kalau kita sudah rajin sholat, lalu kemudian istri kita kayak apa, anak kita kayak apa, lalu kita merasa aman. Tidak. Tidak. Iya po, gelek-gelek nantena, awanta nantena, anak tak sembahyang berjamaah. Ketika selesai sholat berjamaah, di situ kita nasihati dia, di situ kita ingatkan dia. Anak dan istri itu amanah Allah dan akan kita pertanggungjawabkan. Merga tugas sanggup berkeluarga, artinya sanggup kita nerima amanah. Merga tak sanggup berdua anak, itu artinya kita sanggup menerima amanah. Maka lakukan tanggung jawab itu. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan kepada kita tentang amanah itu. Summa haddasana ar-Rabb il amanah. Lalu kemudian baginda Nabi menjelaskan kepada kami tentang bagaimana amanah itu diangkat. Faqala, dengan sabda beliau, yanamur rajul an-naumah, tidur seseorang dengan tidur yang
begitu nyenyaknya. Fatuqbadul amanah min qalbihi, saking maina penindukna dengan nono, jadi dia tidak merasa kalau amanah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qalbih, dari hatinya. Fayadhallu asaruha misla asaril majli, fayadhallu asaruha mislul waqti, lalu kemudian terangkatlah amanah itu dengan adanya sisa, tetapi sisa itu sepertinya tidak terasa, ringan. Ini yang pertama. Summa yanamun naumah, ada lagi yang lain tidur dengan senyenyak-nyenyaknya. Fatuqbadul amanah, Allah ambil amanah itu dari mereka, min qalbihi, dari hatinya, lelep penindukna. Nabi menggunakan bahasa tidur. Naum, tidur itu adalah gambaran dari sebuah ekspresi ketidaksadaran kita. Lamun tatinduk kan maknana kita kehilangan kesadaran, jangan tatinduk. Bisa saja tidak tidur, tapi digambarkan dengan kata tidur karena ketidaksadaran kita dari amanah. Kelalaian, ketidakpahaman tentang apa yang Allah berikan kita di dunia ini sebagai sebuah amanah, itu bisa saja dimaknakan dengan kata tidur. Ya, tatinduk ngasaita. Lalu ketika kita tidak paham apa yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini, bahwa itu adalah amanah, maka ketidakpahaman kita itu bisa saja dimaknakan dengan kata tidur. Tidur itu kan artinya tidak sadar. Apalagi kan ada ungkapan yang mengatakan an-nasu niyam. Sebenarnya manusia nenek jangan pada tinduk. Jadi ngasa aja ita nenek itu. Lagu sebenarnya tak tinduk. Kapan kita bangun dari tidur? Idza matu, jika manusia itu meninggal, qadin tabahu, baru dia bangun dari tidurnya. Artinya dengan hidup lagu yakna bedui kesadaran hidup na nenek amanah, sehingga apa aja milih nang gawe ia gawe, penting seneng, penting puas, nak kena salah, pokok gawe seneng, yang penting pokok demen, kumbe melengku gawe doang, tiba-tiba mati. Begitu dia mati sadar dia, saya mati, sementara persiapan untuk mati belum ada. Ketika dia sehat, menggunakan umur kesehatan, masa muda segala macam berpoya-poya, baru na sadar lian tinduk na ampun nengka jeluk malaikat nengka, ya ndak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi tidur yang dimaksud di sini yakna tinduk lempe marak saranta tinduk. Lagu ketidaksadaran kita dengan apa yang Allah berikan kita dalam kehidupan di dunia ini adalah amanah. Mai doang milintah, molah doang milintah. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sadari bahwa apa yang Allah berikan kita ini adalah amanah. Ya po ya pi kamamat lalu muniarnah papamai laun tak kemamatkan surga mun gen dunia aja, nah sekedar
apa-apa yaran mai nu ya pe abarna bahasa lelegan kememat nu ya tak lupa lalu, ya tak lupa lalu yaranah bepamai atau menghadapi keadaan yang enak, keasikan dengan harta, keasikan dengan jabatan dan sebagainya, lalu kemudian membuat kita lupa bahwa itu adalah amanah, bahwa itu adalah titipan. Nah, jangan seperti itu. Muntak kememat li hal-hal limai, kememat li harta, kememat li jabatan, yang kenana dengan tinduk nunu. Ngasa saja ya lagu tinduk, tidak sadar apa yang sedang dia miliki itu adalah amanah. Nah, itu Bapak Ibu. Sumayanamul naumah fatuqbadul amanah min qalbi fayadhullu asaruha misla asaril majli kajamri dakhrajatuhu ala rijlik. Allah mengambil amanah itu daripadanya, lalu setelah Allah ambil amanah itu daripadanya, bekas diambilnya amanah itu begitu berat baginya, berat. Kalau yang pertama tadi dia merasakan tidak ada rasa yang tidak mengenakkan, biasa saja. Nah, ini golongan yang kedua, ketika amanah itu diambil dia merasakan berat. Min asaril majalli kajamri dakhrajatuhu ala rijlik, seperti terlemparnya ya, beratnya itu seperti terlemparnya batu ke kakinya. Arak dengan melentongang batu dus pas ikena lek batu nono adalah naina batu becik ja kerikil ya natuang peliwat umpama dengan melentongang batu ita kena sakit atau ya sakit ya renta kena lek batu. Nah saja kiak saja dengan noni beramat loh kita mun tak kena kan mesti sakit. Nih pengaruh amanah, apabila amanah itu tidak ditempatkan pada tempatnya, akibat lelegan amanah mulia nanggawi sebagaimana mestinya. Iya po iya tadaman lalu nerima amanah mun ya tamam mampu, karena akibat dan pertanggungjawabannya berat. Milinta doang jari ngetu, milinta doang jari ngetu, milinta doang jari ngetu. Padahal kita tahu diri bahwa kita tidak mampu. Yang kenana nyemati lek tak ada yang naudzubillah min dzalik. Maka akibatnya seperti itu. Panabita patrahu muntabiran wa laysa fihi syai'un. Summa akhadha hasatan fadakhrajaha ala rijlih. Lalu kemudian Nabi mengambil batu kerikil, lalu kemudian Nabi melemparkan batu kerikil itu di depan beliau sampai ke kakinya. Ngerti gambarannya? Nah, seperti itu. Kata Nabi menjelaskan ke sahabat, akibat dari yang namanya amanah tidak ditunaikan. Na'udzubillah min dzalik. Fayusbihun nas yatabaya'una, lalu kemudian pagi-pagi orang yatabaya'una, ya karena para sahabat kan kebanyakan dari beliau-beliau itu kan kehidupan dalam mencari nafkah itu kan jual beli ya, melakukan kegiatan jual beli, dagang pada bahasa. Dagang nono adalah cara dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membangun masa depan beliau. Jual beli itu cara Nabi membangun masa depan, dan diikuti pula oleh beberapa orang sahabat.
Dan Nabi SAW sempat menjadi orang yang sangat sukses dengan usaha beliau, sehingga beliau pernah menjadi seorang dermawan dengan sugi. Pernah Nabi kita itu menjadi orang kaya. Jadi jangan ketika kita membaca sejarah kalau Nabi kita itu hidup sederhana, lalu kemudian kita pahami kalau Nabi kita itu menderita dengan kemiskinan. Tidak. Nabi menjadi hidup miskin karena itu pilihan beliau. Pilihan beliau ingin miskin, ingin hidup sederhana. Padahal baginda Nabi pernah jadi orang kaya. Berhasil dan Nabi menjadi seorang pengusaha. Itu yang menjadi salah satu sebab kenapa Sayyidatuna Khadijah ingin menjadikan beliau sebagai suami atau menerima lamaran beliau sebagai suami. Di samping terpujinya akhlak beliau, luhurnya budi beliau, tapi ada prestasi Nabi. Nabi itu pernah jadi orang kaya. Teriak berpendapat ngenalah berarti menderita doang hidupnya Nabi entah. Nah, pernah juga beliau itu menjadi orang yang hebat. Mulai dari menggembala kambing, kemudian menjadi pengusaha ketika muda, dan sukses. Dan kesuksesan Nabi ketika berusaha, Khadijah tertarik kepada Nabi. Yang sampai dengan beliau dibi'sah menjadi Nabi, diangkat menjadi Nabi Rasul setelah wahyu turun. Nah, setelah itu baginda Nabi memilih hidup sederhana, hidup jamak-jamak marak basan kita, menghindari kemewahan dunia, mengajarkan dan mencontohkan kepada kita namanya sifat zuhud, mengajarkan dan mencontohkan kepada kita sifat qanaah. Itu pilihan Nabi. Bukan keadaan yang harus diterima oleh Nabi, tidak, tapi itu pilihan Nabi. Itu pilihan Nabi. Jadi kalau kita mendengar dalam sejarah Nabi tidur di pelepah kurma sampai apa? Sampai begambar tuh bekah bongkor dan Nabi entah. Le aparna no le pelepah kurma nu apa na genteng, genteng bongkor Nabi tali pelepah kurma itu pilihan beliau, pilihan untuk hidup sederhana, bukan keadaan yang harus diterima. Tidak. Sekaligus juga Nabi mengajarkan kita qanaah dan zuhud dalam hidup. Ini kita berbicara di luar konteks kenabian. Kita berbicara di luar konteks kenabian. Lah kalau kita berbicara konteks kenabian, ya daulah Nabi lelah berusaha. Berapa kali Jibril mengatakan, ayo Muhammad memilih jadi dengan sugi, berdoa Allah Ta'ala gunung ini bu jadi emas. Tapi Nabi tidak menerima itu, karena Nabi tidak mau melihat nanti umat beliau menjadi pemalas. Nabi sudah memikirkan menanggetu perilakunda boda sugi kelontokna lalu umat jadi penghayal, milih jadi dengan kaya doang. Berdoalah kesekatna batu ini jadi emas tanpa ada keinginan berikhtiar. Nabi tidak mau begitu. Makanya walaupun Jibril minta kepada Nabi nggak mau. Agar normal cara hidup. Munta milih sugi pepacu berusaha, mun pemilih jadi dengan alim pepacu belajar, ya, jadi biar normal ya cara kita hidup. Jangan kita ingin hidup aneh-aneh. Ya. Itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mencontohkan di dalam jual beli itu
tidak pernah melakukan namanya goror, tipu daya. Nabi juga tidak pernah melakukan namanya mengurangi timbangan. Nabi tidak pernah mengatakan yang jelek itu baik, yang baik itu jelek dan sebagainya, tidak. Bejak mulaya sehingga hasilnya barokah. Mestinya kita sebagai umat Nabi juga mencontoh itu di dalam kita melakukan jual beli. Kita ikuti contoh itu. Walaupun mungkin dari hasil labanya, keuntungannya ya naluwe memang ndak banyak. Lagu kita kan yakin namanya barokah Bapak Ibu. Yakin kita namanya barokah. Hasil sedikit tapi barokah. Andai kata satu ketika dia juga banyak hasil kita tapi tetap barokah. Jangan kita hanya ambisi mengejar keuntungan banyak tanpa kita berpikir dia ada keberkahannya atau tidak. Lalu besok setelah ada laba banyak, heran pelunggu, kenapa cepat sekali habis uang ini? Tak bengak doang, pecat, tak mau kepeng juta 2 juta, lagu ya namu 2 menit gue juta 2 juta, nampi kirang yang kenana ya na berdua barokah. Dipikirkan makanya. Lah bengak aku padahal lah baru ku nganti 2 juta. Marak cerita dengan jadi apa sudagar sampi ke apa. Lah ku kan becat nabui. Nah coba pe pikirangnya kumbe carampe mau ibacat lalu 2 juta. Akena ke carampe mau atau ya? Munna kena arak keberkahanna. Munna berkah ya na becat bue. Lagu sang caranta nu ya na kena. Carantai mau nu ya na kena. Sehingga 2 juta rak 2 menit bui. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini orang Islam Bapak Ibu. Nabi yang kita ikuti itu sangat mulia dengan mengajarkan keteladanan yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh dan keteladanan dari baginda Nabi. Fayusbihun nas yatabaya'una fala yakadu ahadun yu'addil amanah. Ndara sanggup nyampeang amanah, memegang amanah, ndak ada. Ya, jualan biasa-biasa saja aja. Bijak mula cara gitu. Hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan hatta yuqala lirrajul ma ajladahu ma atrafahu ma a'qalahu wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman. Walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu wa in kana nasraniyan aw yahudiyan aw la yuraddannahu alayya sa'ihi wa ammal yawma fama kuntu ubayyi'um minkum illa fulanan wa fulanan. Muttafaqun alaih. Jadi memang agak panjang hadis ini Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pertama harus kita pahami ia sebagai sebuah amanah. Dan amanah itu sekali lagi tidak 1-2 macam. Banyak sekali amanah-amanah yang kita terima, seperti yang Tiang sudah sampaikan kepada pelunggu di awal tadi. Dan mudah-mudahan semua amanah-amanah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menunaikannya. Amanah dalam diri kita, amanah dalam keluarga, amanah dalam masyarakat, amanah dalam umat. Mudah-mudahan kita bisa menunaikannya, kita bisa menunaikannya, memberikan hak-haknya sebagaimana yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga
penunaian amanah apapun yang ada pada kita dari pemberian Allah, itu mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan, kemaslahatan bagi diri kita, keluarga kita, dan juga mudah-mudahan bagi umat dan masyarakat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillah.